Mas, Mas Roni, Mas kenapa? Mimpi apa, Mas? Ini pasti gara-gara Dudi. Dudi? Kenapa dengan teman Mas itu? Dudi pernah bercerita tentang santet, di mana santet itu ada di kota tempat saya tugas nanti. Maksudnya? Dudi memberitahu pada saya kalau saya harus berhati-hati di kota tempat saya ditugaskan. Bisa-bisa bukannya saya sukses, tapi malah bisa kena santet. Dia cuma bercanda kali, Mas. Sialan. Dia nakut-nakutin saya rupanya. Tambah lama anak ibu tambah cantik ya. Ya dandan terus. Tapi kamu harus yakin dengan kembang-kembang itu. Kalau tidak percuma dong mandi kembang tujuh pak begitu. Ya, tapi Hana harus percaya pada diri sendiri. Dia cantik. Tapi laki-lakinya itu harus yang kaya dan baik, Hana. Kita kan sudah hidup begini. Akan tambah susah lagi kalau Hana mendapatkan laki-laki yang tidak bisa menghidupi kita. Iya, apalagi kalau bisanya cuma merongrong. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa saya selalu keras sama Hana? Kenapa saya selalu menjaga Hana? Karena saya menginginkan Hana tidak bergaul dengan laki-laki yang sembarangan. Iya, maunya Hana juga begitu, Pak. Dapat suami yang baik dan benar. Hah? Iya. Bagus. Pergi dulu, Bu. Hati-hati ya. Ya. Pak. Ya, hati-hati. Ya. Lani, nanti selama Papa pergi, kamu nggak boleh nakal ya? Papa juga. Loh, juga apa? Juga nggak boleh nakal. Oh, iya pasti. Dengar tuh, Pak, pesan putri kamu. Iya, Ma. Papa janji. Papa nggak akan nakal deh, ya? Hati-hati ya, Pak ya. Pak, cium lagi dong. Lani mau lagi. Gitu deh. Dadah. Dah, Papa. Mama, Papa nggak lama kan perginya? Enggak kok, sayang. Sepertinya Hana
dimandikan terus-menerus dengan air kembang 7 rupa. Saya dan bapaknya Hana juga punya pikiran begitu, Pak Nong. Ya, semua orang harus sama-sama percaya supaya ampuh usahanya. Saya yakin, bapaknya Hana juga yakin. Hana juga yakin. Semoga usaha ini cepat berhasil ya, Pak Nong. Ya, setiap orang punya keyakinan untuk mencapai keinginannya. Hana mesti jadi orang yang bisa membahagiakan keluarganya. Ya, jadi Hana harus kawin dengan orang kaya. Jangan khawatir, Pak Nong akan berusaha sekuat tenaga supaya berhasil usaha kalian. Berikan bunga ini pada Hana. Sebenarnya kamu nggak perlu nganterin aku sampai di sini. Aku takut orang tuaku nggak mau terima kamu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi, Han? Aku serius sama kamu. Kita pacaran sudah lama. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Bahwa kedua orang tua kita saling merestui. Sehingga kita tidak perlu sembunyi-sembunyi untuk sekedar bertemu seperti yang kita lakukan selama ini. Iya, tapi orang tuaku tuh lain. Dan aku tidak berani melawan kehendak mereka. Aku yakin mereka mengerti, Han. Karena mereka juga pernah muda dan mereka juga pernah jatuh cinta. Kalau tanggapan mereka tidak seperti yang kita inginkan, bagaimana? Han, tekadku sudah bulat. Aku ingin kamu menjadi istriku. Apapun yang terjadi, aku harus bisa mendapatkanmu. Dan bagaimanapun juga itu caranya. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, Han? Aku serius sama kamu. Kita pacaran kan sudah lama. Ya, aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Bahwa kedua orang tua kita saling merestui. Jadi kita nggak perlu sembunyi-sembunyi untuk bertemu. Hana, ngapain kamu di situ? Masuk. Masuk. Pak, kenalkan ini Anton, teman Hana, Pak. Dengar anak muda, ini hari adalah terakhir kali kamu bertemu dengan Hana. Karena saya sebagai orang tua Hana tidak mau melihat muka kamu lagi. Dimanapun, apalagi di rumah saya sendiri. Maaf, Pak. Maksud kedatangan saya kemari... Kamu itu ngerti nggak sih omongan saya? Hah? Lihat muka kamu aja saya sudah nggak mau. Muak! Apalagi mendengarkan omongan kamu. Tapi kami saling mencintai. Oh, cinta, cinta. Kamu itu ngerti nggak sih omongan saya? Hah? Ngerti nggak? Kalau kamu nggak ngerti omongan saya ya saya bisa maklum. Karena kamu sendiri nggak bisa ngerti omongan kamu. Hah? Ini urusannya bukan masalah cuma cinta. Ngerti? Ini menyangkut masalah hidup dan kehidupan keluarga kami. Terutama Hana. Hana, masuk kamu. Masuk. Kamu pikir dengan mobil butut kamu itu, kamu pantas dan layak menjadi kekasih Hana? Iya? Hah? Kamu itu mikir nggak sih? Hah? Katanya kamu cinta, tapi model kamu cuma mobil butut itu. Pantas itu. Saya bilang lebih baik kamu pergi. Pergi dari sini. Atau saya akan memakai cara lain untuk mengusir kamu. Iya. Anak muda. Ingat, jangan kali-kali datang ke rumah ini lagi. Buang dari kamu. Buang.
Misi, Pak. Misi, Pak. Ya. Oh, sebentar, Dek. Ya, Pak. Ah, ini. Terima kasih, Pak. Dek. Iya, Pak. Sebentar. Apa di kota ini kalau malam minggu cukup ramai? Wah, ramai sekali, Pak. Apalagi di diskotik, Pak. Bapak nggak main di sana, Pak? Ya tergantung mood. Di sana banyak cewek cantiknya, lu, Pak. Misi, Pak. Ya, terima kasih. Saudara, hasil evaluasi tim DPRD Sulawesi Tengah melaporkan hanya 15% dana bantuan pemerintah pusat untuk pengungsi Poso yang sampai ke tangan pengungsi. Untuk itu, Pemda setempat berinisiatif membuat satu lembaga yang khusus menangani pengungsi. Kamu itu ngerti nggak sih omongan saya? Hah? Lihat muka kamu aja saya sudah mau. Muak. Apalagi mendengarkan omongan kamu. Hah? Kamu tuh ngerti nggak? Kalau kamu kan ngerti omongan saya ya saya bisa maklum. Karena kamu sendiri tidak bisa ngerti omongan kamu. Hah? Mbak, Ya? mau numpang tanya, di sini kasirnya di mana? Di sana, Pak. Oh ya, terima kasih. Ya. Ribu, Mbak. Rp25.000, Pak. Oh, maaf.
Aduh, sorry. Udah sana aja. Maaf, saya lupa beli sikat gigi. Kalau saya boleh tahu di mana? Sebelah sana, Pak. Saya boleh titip barang di sini? Iya, silakan. Terima kasih ya. Ayo. lupa beli sikat gigi. Kalau saya boleh tahu di mana? Sebelah sana, Pak. Saya boleh titip barang di sini? Iya, silakan. Han, Bapak barusan cerita sama Ibu. Kelihatannya Bapak senang sekali, Han. Ibu? Siapa tahu dia itu jodoh sama kamu loh, Han. Ibu, Hana ini baru kenal sama dia. Jadi Hana belum tahu benar siapa dia itu. Kata bapak kamu, kalau anaknya baik, kamu boleh dekati. Kelihatannya bagaimana? Dia orang kaya ya, Han? Ibu ini Kata bapak kamu harus bawa salah satu kembang dari Pak Nong. Kembang? Untuk apa, Bu? Iya, biar dia itu jadi suka sama kamu. Ibu, kalau dibilangin sama orang tua, apa sih susahnya bawa kembang? Tapi kelihatannya dia suka kok sama Hana. Apalagi kalau begitu. Ya, jadi buat apa bawa kembang, Bu? Han, biar dia itu tambah tertarik, tambah mengejar-ngejar kamu. Hana, apa kamu juga tidak ingin kelihatan lebih menarik dari sekarang? Sudahlah, Han. Bawa saja kembang ini ke dalam tas kamu. Nanti kalau dia datang, taruh di atas meja. Ayo. Taruh di atas meja, Bu? Iya, biar dia melihat kembang itu. Cuma dilihat aja? Han, kembang itu dari Pak Nong. Wanginya bukan main. Wanginya bisa membuat laki-laki menjadi tertarik sama kamu. Percaya saja itu. Ya, Bu ya? Ini, Mbak. Han, siapa? Hai, apa kabar? Baik, ada yang dicari, Mas? Ada, tapi apa ya? Nggak apa-apa kok. Oke, kalau begitu saya cari barang dulu ya. Iya.
Lin, saya minta tolong kamu fax file ini ke kantor pusat. Baik, Pak. Ya. Lin. Iya, Pak. Saya mau tanya, apa kamu sudah lama tinggal di ini kota? Saya malah lagi di sini, Pak. Oh, begini Lin, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Apa benar orang-orang di sini akrab sekali dengan yang disebut santet? Santet? Iya, santet. Konon saya dengar-dengar di kota ini banyak sekali ahli santetnya. Itu zaman dulu, Pak. Sekarang saya tak pernah dengar ada orang kena santet. Oh, begitu. Apa Bapak takut kena santet ya? Lagian siapa yang mau nyantet saya? Ya, siapa tahu, Pak. Atau ada yang lagi membuat Bapak kesengsem di sini? Kamu ini bisa aja. Ya sudah, silakan. Baik, Pak. 2.500. Selamat malam, Pak Jami. Iya, Pak. Iya, Pak. Pasti dia datang lagi. Dan kayaknya bakal kejadian. Kejadian apa? Nggak usah munak deh. Kamu juga suka kan sama orang itu? Orang dia yang duluan kok. Nggak penting siapa yang duluan. Yang penting bakal kejadian. Aku yakin itu. Ide, kamu tuh suka sok ngeramal deh. Han, udah ngomong apa aja dia? Udah pernah ngajak kamu jalan? Ngajak jalan gimana? Orang dia datang ke sini kan cuma mau belanja. Iya. Awalnya cuma belanja. Lama-lama hatinya itu yang belanja. Ngaco kamu ah. Han, kamu dong yang ngajak jalan dia. Ide. Kok ini? Jangan malu-malu deh. Nanti kamu nyesel sendiri. Aku ini perempuan, Neng. Daripada saling simpan dalam hati, mendingan langsung-langsung aja. Aku takut salah. Kayaknya enggak, Han. Enggak bakal salah. Pasti dalam hatinya juga kepingin begitu. Kepingin jalan sama kamu. Terus, apa enaknya cuma ngobrol di sini? Pura-pura belanja. Terus ngomongnya cuma sebentar, karena kamu lagi kerja. Hampir saja saya tadi mau pergi. Oh iya? Ya, habis saya tidak melihat kamu di sini. Istirahatnya sampai jam berapa, Mas? Kira-kira masih ada setengah jam lagi. Kamu nanti pulang jam berapa? Kayaknya saya pernah bilang deh, kalau saya selalu pulang jam 9 malam. Oh, iya. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Memangnya Mas mau datang lagi ke sini? Apa kamu mau dijemput?
Ibu. Iya, Pak. Bu, Pak, ini Ya. Roni, teman yang pernah saya ceritakan itu loh. Oh, iya. Ayo, yuk, silakan masuk. Oh, iya. Saya kira siapa yang datang habis. Selama ini tuh tidak pernah ada mobil bagus masuk rumah ini. Ayo, mau duduk di mana? Atau duduk di kursi yang biasa duduk, Bapak. Silakan. Silakan. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Misi ya. Dek Roni. Maaf, Dek Roni kenal dengan anak saya di mana? Kebetulan saya suka belanja di toko tempat Anda bekerja, Pak. Iya, Pak. Oh, jadi Nak Roni tinggalnya tidak jauh dari toko itu? Oh, tidak, Bu. Saya sendiri tinggal di Jakarta. Di sini saya hanya ditugaskan sebagai pemimpin cabang perusahaan. Loh. Huh. Jadi Dek Roni ini pemimpin perusahaan? Betul, Pak. Hebat. Oh, biasa saja, Pak. Kalau di sini saya tinggal di hotel dekat toko. Jadi tinggal di hotel? Iya, Bu. Selama ditugaskan di sini sekitar 1 bulan, 2 atau mungkin lebih dari 3 bulan, Bu. Wah. Jadi selama 2 atau 3 bulan itu Dek Roni tinggal di hotel? Loh, bayarnya pasti mahal ya, Bu ya? Ya, mau tidak mau. Oh, iya. Hana. Han, dia itu tinggal di hotel. Jadi uangnya banyak. Dan dia itu memimpin perusahaan. Artinya, jabatannya juga pasti tinggi. Jadi kamu, Han, harus lebih dekat dengan dia. Ya, betul, Pak Ridwan. Dia adalah laki-laki yang kita idam-idamkan selama ini. Calon suami yang bisa membuat keluarga kita menjadi bahagia. Bagaimana, Hana? Apa kedua orang tua kamu tidak keberatan kalau kamu pulang terlambat malam ini? Memangnya Mas Roni mau mengajak saya kemana? Kamu sendiri mau kemana? Mas Roni ini gimana sih? Hati-hati, ya. Gimana, mau pesan apa? Bingung? Atau mau pesan semuanya? Belum. Aman. Udah kamu aja yang milihin sambil nungguin aku pengen minum jus. Iya. Ya, halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi kayaknya saya susah milih deh kalau nggak kamu milih. Oh ya, terima kasih.
Ya harus dibetah-betahin. Betul-betul. Sebelumnya pernah kerja di mana? Sebelumnya belum lah. Saya kan baru lulus sama di situ. Ketawa sih. Suka gitu deh. Udah punya pacaran? Nanyanya gitu sih. Balanya 2.000. Ya. Kamu gak curigaan sama Roni? Kenapa masih curiga? Aku percaya kok sama dia. Kelihatannya belakangan ini dia memang sibuk banget kok. Lagian kalau jarang-jarang ketemu kan mesranya jadi lain. Ya, oh ya? Asal jangan lain cerita aja. Lain cerita gimana maksudnya? Ya... Kenapa, Han? Bentar, Nenek. Han, mau kemana? Kenapa kamu sakit? Kalau kamu sakit, mendingan kamu minta izin pulang aja ya. Han, saya mungkin hamil, Neng. Idih, muntah-muntah bukan berarti hamil, Han. Mungkin kamu tadi salah makan. Iya, tapi saya udah kuat, Neng. Yang bener, Han. Saya juga bingung. Kasih tahu dong, masmu itu. Saya nggak berani, Neng. Nggak berani gimana? Hana, kamu nggak boleh nggak berani gitu dong, Han. Kamu harus ngomong. Dia bilang apa? Dia mengaku, Pak. Mengaku? Mengaku apa? Mengaku apa? Hamil, Pak. Ajar. Sabar, Pak. Daroni sudah diberitahu belum bahwa dia itu hamil? Sudah. Tahu dari mana, Pak? Hana sendiri nggak berani bilang sama dia, Pak. Ya, harusnya dia itu diberitahu. Bapak saja ngajak bicara Nak Roni. Saya?
Ini kesempatan, Pak. Kesempatan apa? Iya, kesempatan kita untuk minta Nak Roni untuk menikahi Hana secepatnya. Jadi kita juga tidak terlalu lama untuk menunggu. Langsung dia resmi menjadi menantu kita. Ya, tapi kalau dia menolak, bagaimana? Pak, dia itu harus bersedia, Pak. Harus, Pak. Ya, harus. Jadi positif. Hana hamil. Ya. Lani, nanti selama papa pergi, kamu nggak boleh nakal ya? Apa juga? Juga apa? Juga nggak boleh nakal. Oh, iya pasti. Papa janji, papa nggak akan nakal deh ya. Begini saja Pak. Menurut saya lebih baik. Apa lagi? Hah? Dek Roni mau bicara apa? Kalau sudah begini Dek Roni harus bertanggung jawab, harus menikah dengan anak saya. Ya, saya mengerti Pak. Lalu kenapa? Ya, saya butuh waktu untuk itu Pak. Waktu? Iya Pak. Buat apa? Bapak sendiri kan sudah tahu, kalau saya di sini baru diangkat menjadi pimpinan cabang. Jadi ya sebetulnya saya sedang sibuk-sibuknya Pak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, karena saya tetap akan menikahi anak Bapak. Tapi ya itu Pak, saya harus menyelesaikan semua kesibukan-kesibukan saya, biar saya tenang. Dek Roni tahu, Dek Roni bisa akan menjadi lebih tenang kalau Dek Roni secepatnya menikahi anak saya. Titik. Saya tahu Pak, saya mengerti. Tapi tolong kasih kesempatan saya untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya. Tidak lama Pak, saya sendiri juga ingin secepatnya. Oh, sudahlah. Saya kira Dek Roni itu tidak usah berpikir-pikir lagi lah. Kehamilan anak saya Hana juga karena perbuatan Dek Roni sendiri kan? Iya kan? Iya Pak, memang itu karena saya. Tapi untuk mengadakan acara pernikahan kan juga butuh persiapan Pak. Nggak mungkin kita langsung menikah begitu saja. Ya, baiklah. Kalau memang Dek Roni butuh waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saya bisa mengerti. Tapi ingat, jangan lama-lama. Betul Pak, maksud saya juga seperti itu. Saya tidak akan lama-lama Pak. Saya akan menyiapkan semuanya, percayalah. Janji ya? Saya janji Pak. Betul? Pasti Pak. Oh, tapi ingat, jangan coba ingkar janji dengan saya. Ngerti? Iya Pak, saya pasti. Saya permisi. Sampai ketemu Pak. Mau apa kalian? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ada apa, Pak? Saya cuma mau ngecek. Kira-kira kapan pimpinan cabang yang baru dilantik? Masih seminggu lagi. Masih seminggu lagi? Bisa dipercepat tidak ya? Itu kan urusan kantor pusat, Pak. Tapi saya harus ke Jakarta. Apa perlu saya minta konfirmasi ke pusat, Pak? Oh, tidak perlu. Itu biar urusan saya saja. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Bu ya. Hana tadi dia memberitahu. Jam berapa dia baliknya? Tidak, Pak. Tapi memang dia ada perlu penting sekali. Kalau tidak penting, mana mungkin dia terburu-buru tadi. Iya.
Tapi dia lebih mementingkan urusan pribadinya daripada pekerjaannya. Ada yang bisa dibantu? Saya bisa ketemu sama Pak Roni, Mbak. Oh, Pak Roni sudah pindah ke kantor pusat, Bu. Ada yang perlu saya sampaikan barangkali? Makasih, Mbak. Jadi selama ini kamu belum pernah ketemu dia setelah Bapak ajak bicara Roni? Begitu? Saya juga heran, Pak. Kenapa dia nggak datang lagi? Kamu sudah ke kantornya? Sudah, Pak. Kata mereka, dia sudah tidak bertugas lagi di sini. Sial! Kamu sudah datang ke hotelnya? Sudah, Pak. Katanya dia sudah 2 hari tidak tinggal di hotel itu lagi. Sial! Berarti benar dia minggat begitu. Tenang, Pak. Tidak bisa. Dia sudah saya kasih peringatan. Dia sudah saya ancam. Tapi dia berani minggat begitu saja. Jangan-jangan kena ancaman Bapak. Ya memang harus diancam. Anak seperti dia itu akan makin kurang ajar, ngerti, Bu? Sabar ya, Han. Mungkin dia mau pamit sama orang tuanya di Jakarta. Sekalian mau ajak orang tuanya melamar di sini. Seharusnya dia kan bicara sama kita dulu, Bu. Paling tidak dia itu harus bicara dengan Hana. Dia yang bersangkutan. Sial! Kenapa saya harus dipecat, Pak? Kamu tidak usah tanya kenapa. Lebih baik kamu berhenti sekarang juga dari toko ini. Kamu sudah berani bolos kerja. Sudah 3 kali berturut-turut. Tidak usah pakai alasan. Saya juga sudah tahu keadaan kamu. Memalukan. Memalukan sekali. Kalau semua orang tahu ada pegawai di toko ini yang hamil dengan tidak jelas. Apa kata mereka? Saya tidak mau terima. Saya tidak mau terima akibatnya. Saya yang jadi malu. Kemana lagi, Bu? Sudah pergi sana. Nanti keburu telat. Tadinya saya mau bilang dulu sama Hana, Pak. Apa lagi? Ini kan juga demi kepentingan anak kita, Bu. Sudah pergi? Pergi! Tunggu apa lagi sih? Ya, sebentar. Siapa? Oh, kamu lagi. Hah, bos. Mau apa sih sebetulnya kamu datang kemari? Hah? Mau apa? Saya datang masih dengan niat awal saya, Pak. Saya mau meminang Hana, Pak. Apa? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Hah? Sudah punya apa kamu? Mobil kamu itu sudah ganti? Sudah punya mobil mewah 4? Sudah punya rumah mewah? Sudah? Atau kamu cuma petani dengan harga gabah yang tidak lebih dari Rp1.000 dan mobil kamu yang usang itu? Ya? Atau kamu datang kemari karena mau mengadu kejantanan denganku? Ya? Pak, Hana itu hamil. Dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, Pak. Apa peduli kamu? Apa? Hana itu anakku. Dan sampai kapanpun
Aku yang berhak menentukan jalan hidup Hana. Walaupun Hana tanpa suami dan punya anak tanpa bapak, begitu Pak? Ya! Apa peduli? Apa? Anak itu lahir, dia tetap cucu. Hanya urusannya dengan kamu, ngerti? Dan aku pun tidak menginginkan punya menantu macam kamu. Tapi anak itu membutuhkan kasih sayang orang tua. Dan Hana sebagai wanita, dia butuh cinta, Pak. Cinta? Persetan dengan cinta, persetan. Ngerti kamu? Yang aku butuhkan saat sekarang ini adalah harta dunia. Titik. Akan butuh saya namanya sandiwara cinta palsu. Apa ini? Yang pada akhirnya akan membelenggu kemiskinan hidup kita. Pak, Bapak egois. Bapak hanya mementingkan diri sendiri. Kamu yang tidak bisa melihat kenyataan. Kamu itu sudah saya usir, tapi kamu tetap datang juga. Bukankah itu artinya kamu yang tidak melihat kenyataan? Bagaimana Pak No? Lihat, dia sudah mulai kebingungan. Kira-kira bagaimana Pak No? Tenang, Pak Nong akan bikin dia tambah bingung dan kelojotan. Benar ya Pak No? Benar. Pak? Han? Han? Oh, Mama. Papa ini kenapa sih? Aduh, Papa kira siapa? Han siapa sih, Pak? Han yang Papa maksud. Hanya ilusi Papa, Ma. Papa terlalu banyak kerja. Pasti Bapak bohong. Ma, Papa gak bohong, Ma. Bagaimana Pak No? Tenang, nanti malam Pak Nong akan ganggu dia lagi. Biar dia rasa dan gelisah serta tobat. Kira-kira bagaimana Pak No? Pasti dia akan datang ke anakmu dan pasti akan mengawini anakmu itu. Benar ya Pak No? Benar. Semua percayakan kepada Pak Nong, akan saya bantu sepenuhnya. Dodi, apa kamu yakin
kalau cerita-cerita kamu soal santet itu bisa terjadi? Santet? Iya, santet. Oh, sorry Ron. Kalau kamu terpengaruh ceritaku tempo hari. Ya, tapi kali ini bukan karena terpengaruh oleh cerita kamu. Kali ini saya benar-benar mengalaminya, Dut. Ada dasarnya. Bikin hidup orang gak tenang. Saya kan pernah bilang Ron sama kamu. Dulu tuh sebelum kamu berangkat ke kota kecil itu, kamu mesti hati-hati. Ya, itulah salah saya, Dut. Saya tidak mengikuti pesan kamu dengan benar. Memang daerah itu terkenal dengan santetnya, Ron. Tapi, Dut, saya cuma berharap mudah-mudahan ini hanya sekedar ketakutan saya yang tidak beralasan. Iya. Mudah-mudahan cuma begitu, Ron. Ron, kamu terlalu banyak minum. Apa kamu pikir minuman ini bisa menghilangkan bayanganmu itu? Tenang sedikit, kenapa sih? Budi, justru minuman ini yang menghilangkan saya dari segala masalah. Sayang, kamu tidak tahu masalahnya. Iya, tapi tenanglah, tenang. Dut, andai kata kamu jadi diri saya yakin pasti kamu akan melakukan hal yang sama. Kenapa, Ron? Itu Hana. Itu Hana, Dut. Hana? Iya, Dut. Itu Hana. Hana, sejak kapan kamu ada di sini? Hah? Iya, ini Hana, betul. Hana. Ron. Apaan sih? Sadar, Ron. Ron. Apa benar tadi itu Hana? Iya, betul. Itu tadi Hana. Kamu nggak salah lihat? Tidak tahu. Saya lupa. Mungkin. Dut, saya harus temui Hana. Apapun yang terjadi, saya harus menemuinya. Saya tidak mau bayang-bayangnya terus menghantui diri saya. Saya harus temui Dut. Tapi sebaiknya kita pulang siang dulu. Kita pulang dulu. Kita pulang dulu. Kita istirahat. Ya. Ibu. Nak Roni. Han, Hana, lihat siapa yang datang nih Han. Pak. Iya. Roni
Roni datang, Pak. Pak Roni. Gimana, apa kabar? Baik. Saya minta maaf, Pak, Ibu. Karena saya baru bisa datang sekarang. Di Jakarta banyak urusan. Oh, nggak apa-apa. Han. Oh, ayo temenin deh, Roni. Iya, biar ibu saja yang buatkan minum. Ayo, ayo. Ayo, deh Roni. Anggap saja rumah sendiri lah. Ya. Bu, hari ini juga harus kita bicarakan. Dek Roni bilang dia mau memenuhi janjinya kan? Bukan begitu? Jangan, Pak. Kita langsung menyiapkan perkawinan saja. Ya. Jangan kita biarkan dia lolos lagi. Ya. Tugas Pak Nong sudah selesai untuk mempertemukannya. Sekarang Pak Nong akan memilih dia supaya Hana dikawininya. Terima kasih, Pak Nong. Terima kasih. Mudah-mudahan berhasil. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah. Papa. Papa. Hasil nggak? Waduh, Pak Nong. Kalau bukan karena Pak Nong, mana mungkin orang itu kembali? Mana mungkin ada perkawinan? Mama. Papa. Papa. Mama. Mama. Iya, sayang. Mama. Papa. Papa. Bu, bangun Bu. Itu sepertinya suara mobil Roni. Bangun. Ayo bangun. Mobil. Sial. Siapa, Pak? Sial. Siapa lagi kalau bukan Roni? Sial. Sedang jadi pengantin minggat. Dasar tidak tahu diri. Minggat? Benar dia minggat, Pak? Ya. Nak Roni minggat, Hana.
Dia mau kemana ya malam-malam begini? Apa dia nggak bilang mau pergi kemana? Pak, kita malu, Pak. Malu dengan keadaan kita begini, Pak. Ya biar saja. Kalau ketemu anak itu pasti akan aku bunuh. Apa kamu nangis? Anak begitu saja kamu tangis. Hana, Pak. Saya sedih melihat Hana. Ya sudah, kamu temui dia di dalam sana. Pergi sana. Hana, kenapa kamu, Han? Hana, ayo keluar. Muntahkan, Han. Kamu tidak boleh berbuat seperti ini, Hana. Hana, cepat, ambilkan susu. Ambilkan susu lagi. Hana, muntahkan, Hana. Muntahkan. Sadar, Hana, sayang. Hana, Bapak, ayo. Muntahkan. Muntahkan, Han. Suruh dia makan. Kalau nggak mau paksa. Kalau nggak nanti tambah sakit dia. Han, makan ya. Han, kamu itu dari kemarin belum makan. Tidak baik loh, Han. Nanti kamu sakit. Ibu suapi ya. Han, makan ya. Han, kamu kenapa, Han? Han. Pak, Hana, Pak, Han, Pak, Han. Aduh, kenapa jadi begini, Pak? Han. Aduh. Kamu kenapa, Han? Pak! Aduh, kenapa jadi begini, Pak? Han! Aduh. Han! Anak itu harus dibalas. Dia sudah merusak anak kita. Kenapa jadi begini ya, Pak? Dia harus kita hajar, Bu. Hajar dia.
harus dibunuh. Oh iya, iya Mangatos. Hajar dia terus. Mudah itu. Ada yang mengganggu rencana kita. Oh, habisin saja, Mang. Mangga, habisin. Baik.
kabar? Bagaimana lagi caranya untuk menyembuhkan penyakit ini? Ron, kamu sendiri nggak boleh putus asa. Bagaimana saya tidak putus asa, Dut? Kalau semua cara sudah saya lakukan, tapi tidak ada perkembangan. Kamu pasti sembuh. Percayalah. Saya memang salah, Dut. Apa ketakutanmu itu masih suka muncul, Ron? Masih. Masih? Ya. Bahkan semakin aneh. Jangan mendekat, jangan, pergi kamu, pergi, jangan mendekat, jangan, Pak, kenapa Pak? Mama ngagetin Papa saja. Kenapa Pak? Ma, apa Dudi sudah pulang, Ma? Dudi tadi sudah pulang, tapi katanya besok mau datang lagi. Aku telah menceritakan semua yang pernah kamu alami. Seperti yang kamu ceritakan padaku itu tak kurang tak lebih. Sengaja aku memberitahu segalanya agar paranormal itu dapat memberi saran yang tepat. Dan nggak ada cara lain katanya selain kamu menemui gadis itu. Kamu harus minta maaf. Kamu bertanggung jawab dengan apa yang pernah kamu alami, Ron. Dan kamu harus menerima gadis itu apa adanya. Apa dengan cara seperti itu saya bisa sembuh? Bukan cuma sembuh, Ron. Tapi ancaman-ancaman yang mengerikan itu pun akan lenyap dengan sendirinya. Tapi bagaimana caranya saya bisa ke sana? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Cari siapa? Kami mau bertemu dengan Hana, Pak. Ada urusan apa kamu dengan anak saya? Saya kesini bersama Roni, Pak. Roni? Betul, Pak. Anak brengsek itu? Tapi dia kesini untuk meminta maaf, Pak. Sahabat saya itu telah sadar akan kesalahannya, Pak. Dia ingin minta maaf pada Bapak, pada Ibu, terlebih pada Hana. Maaf buat apa minta maaf? Dia sekarang benar-benar mau mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya, Pak. Kenapa dia tidak turun? Keadaannya yang membuat dia tidak mampu turun sendiri, Pak. Ya, kalau dia memang mau bertanggung jawab, silakan saja bawa masuk. Terima kasih, Pak. Bu, lihat sini, Bu.
Semoga kedatangannya merubah keadaan Hana ya, Pak. Bawa langsung ke kamar anak saya. Kenapa? Tidak mau? Bukankah dia suaminya? Kenapa dia? Dia lumpuh, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi pada Hana, Bu? Tanya saja sama dia. Hana. Han. Hana, jangan begitu. Saya sudah datang. Saya merasa bersalah, Hana. Saya merasa bersalah. Saya benar-benar minta maaf, Hana. Saya minta maaf. Hana. Hana.